Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Saat ini banyak perempuan yang mengalami gangguan menstruasi tanpa menyadari apa penyebab pastinya. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah PCOS yang kerap datang dengan gejalanya yang samar, mulai dari haid yang tidak teratur hingga perubahan hormon yang memenuhi banyak aspek kesehatan. Lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang normal, mana yang perlu diwaspadai? Untuk membahasnya telah hadir di studio bersama saya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Dinda Derdamesya. Halo Dr. Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih ini sudah bergabung di CNN Indonesia Health. Senang kalau diundang. Nah itu dia, kita mau bahas soal PCOS nih ya. Mungkin banyak yang tahu, sudah sering dengar, tapi tidak mengetahui secara detail. Jadi sebenarnya PCOS ini dihubungkannya dengan kesuburan perempuan. Sebenarnya apa sih PCOS ini, Dok, dan apa yang terjadi pada tubuh perempuan dengan kondisi ini? Oke, jadi PCOS itu kepanjangan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Dia tuh awalnya terjadi gangguan metabolik yang mempengaruhi hormon, jadi mempengaruhi gangguan ke hormon. Ini perempuan ini biasanya ditandai dengan 3 sindrom. Jadi PCOS itu adalah suatu sindrom yang ditandai dengan 3 gejala. Yang pertama tuh haidnya nggak teratur, biasanya memanjang, siklusnya tuh lebih dari 35 hari. Yang kedua, dia hiperandrogen atau hormon androgennya tuh lebih tinggi gitu, sehingga muncullah tanda-tanda seperti kumisan, bulu rambut. Ini lebih ke pria ya gitu ya? Iya, karena hormon androgen kan lebih ke cowok, jadi dia tumbuh rambut-rambut di tempat-tempat tertentu seperti kumis, kemudian tangan, itu muncul dan juga jerawat karena kan androgennya tinggi. Yang ketiga, dalam pemeriksaan ultrasound atau USG, kita mendapatkan sel telurnya itu banyak polisistik atau sel telur kecil-kecil yang nggak ada ukuran yang dominan. Jadi semua kecil-kecil, jadi tidak terjadi pelepasan sel telur, nggak ada yang mateng gitu, sehingga biasa dikaitkan dengan kesuburan gitu. Dan PCOS ini tegak kalau misalnya 2 dari 3 gejala tadi tuh ada di satu perempuan. Jadi bisa bayangkan kalau nggak ada ovulasi atau pelepasan sel telur dan tidak ada sel telur matang yang bisa dibuahi, kan akan sulit hamil. Makanya selalu dihubungkannya dengan kesuburan. Kesuburan perempuan tadi. Jadi yang terjadi di tubuh wanita sebenarnya apa dengan PCOS ini, Dok? Iya, perempuan ini nggak melewati ovulasi atau pelepasan sel telur. Ada yang siklusnya masih teratur, ada yang siklusnya mundur sampai 35 hari biasanya. Ya karena gangguan metabolik tadi di dalam tubuhnya sehingga mempengaruhi jadi hormonnya gitu. Hormon FSH-nya nggak tinggi, hormon LH-nya tinggi gitu. Jadi ada ketidakseimbangan hormon lah di dalam badannya. Tadi dokter sebut soal haid yang nggak teratur, kemudian tadi ada gejala-gejala seperti hiperandrogen tadi pria ya begitu ya, kumis dan segala macam. Tapi sebenarnya gejala awalnya untuk seorang perempuan tegak begitu ya PCOS itu seperti apa? Kita langsung bisa sadar atau enggak? Ya, 2 dari 3 tadi. Biasanya sebelumnya itu ada gejala sebelumnya awal. enggak. Biasanya ya paling yang mereka sadarin nggak main saja. Jadi kan semua perempuan nih, jadi penting juga buat kita ngajarin anak-anak kita untuk tetap men-track haidnya gitu. Sekarang kan banyak apps yang ada ya yang mudah sekali di-download untuk men-track sebenarnya haidnya nih udah waktunya atau justru kurang atau justru udah lewat nih seminggu gitu. Dengan kayak gitu kita jadi tahu gitu sebenarnya normal nggak sih siklus haid kita gitu. Biasanya orang tuh sadarnya dari situ, seorang perempuan tuh sadarnya dari situ. Tapi mungkin dengan banyaknya edukasi tentang PCOS, banyak juga sekarang perempuan muda yang datang cuman pengen screening aja. Saya mau screening dari USG tadi, karena kan 3 gejala tadi salah satunya adalah sel telurnya dari USG-nya nggak ada yang matang. Mereka akan datang, pingin dong lihat sel telur saya ada gambaran sel telur kecil-kecil nggak gitu. Mereka udah pada paham gitu. Nah itu tadi kan yang gampang terasa dan terlihat adalah gejala menstruasi. Jadi kita sebaiknya aware ya dengan gejala menstruasi, mencatat setiap bulannya. Iya, betul. Ini karena kalau itu paling mudah sih sebenarnya. Mudah seperti itu. Kalau bicara soal usia, sebenarnya kita harus aware dari usia berapa? Dari pertama kali haid kah atau seperti apa? Karena kan kalau kecil masih teen gitu, mungkin tidak terlalu waspada sama hal-hal kayak gitu. Iya betul, ya itulah pentingnya edukasi ke anak-anak juga gitu untuk tetap tracking pola menstruasinya.
Karena biasanya menarche kita sebut usia pertama kali haid, itu kalau misalnya selama 3 sampai 5 tahun masih berantakan, itu kita masih bilang oke, normal gitu. Tapi ketika lebih dari itu dia jarang sekali mens, sebaiknya sih udah mulai dicek gitu. Karena seringnya kalau dia nggak aware dengan itu, mereka akan tahu ketika mereka mengharapkan punya anak gitu. Kenapa kok susah? Jangan-jangan emang nggak ada sel telur matang nih dari dulu gitu kan. Berarti kalau misalnya ketahuan gejalanya dari awal itu bisa dilakukan apa, Dok? Yang pertama kita harus tahu dulu PCOS ini kan ada 2 faktor. Yang pertama adalah lifestyle. Jadi bagaimana pola makannya, aktivitasnya, apakah dia tipe yang nggak aktif gitu. Kemudian pola istirahat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan stres. Yang kedua genetik. Nah, yang agak susah ya. Yang satu bisa kita modifikasi gitu. Yang satu agak susah. Contoh ada 2 perempuan, yang satu punya genetik dengan lifestyle yang buruk, yang satu nggak punya genetik dengan lifestyle yang buruk gitu. Yang satu nggak kenapa-napa, tapi yang satu akan lebih parah. Karena genetik tadi. Karena genetik tadi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di keluarga emang udah sering haidnya nggak teratur, mungkin anaknya bisa, yuk kita sama-sama cek gitu. Kalau misalnya kamu punya gejala yang sama mama gitu, penting banget sih. Jadi gitu. aware atas kondisi orang tuanya, kemudian bisa turunkan kepada anaknya. Tapi yang dokter temui sejauh ini tentang kasus PCOS itu banyak datang terlambat dan pada usia yang tadi ketika sudah mau punya anak. Itu kenapa, Dok, biasanya? Informasi sih menurut saya, karena mungkin informasinya belum nyampe dulu. Kalau sekarang kan mereka bisa belajar dari mana aja kan, informasi itu kita mendapatkan informasi bisa mudah. Kalau dulu kan belum, hitung 10 tahun yang lalu deh. Sekarang anak-anak yang 10 tahun yang lalu nggak mendapatkan informasi itu, sekarang lagi mencoba untuk hamil gitu. Akhirnya mereka mencoba, beda dengan anak-anak sekarang, SMP, SMA, atau bahkan mungkin baru mau masuk kuliah, mereka pasti akan langsung tahu ini ada sesuatu nih sama badanku gitu. Dengan mewaspadai tadi gejala atau siklus haid dari setiap bulan. Ya, ada juga kalau misalnya mereka mungkin nggak peduli dengan siklus haidnya, kenapa mukaku jerawatan terus ya? Itu kan juga salah satu tanda gitu. Tanda ya, ini kenapa rambut rontok biasa gitu ya. Karena mungkin ada yang kan jerawat karena kotor atau gimana. Iya gitu betul. ya. Dan anak-anak usia teenager itu kan udah mulai aware dengan penampilan gitu. Ketika dia berjerawat, rambutnya rontok, itu kan pasti ini jangan-jangan ada sesuatu yang nggak benar nih. Dengan gitu, hormon. dengan hormonnya. Tapi kan kalau untuk gejala haid, Dok, itu bisa aja tidak hanya karena PCOS atau misalnya gejala haid gangguan lainnya. Itu gimana membedainnya? Kalau PCOS ini biasanya memang nggak mens, berbeda dengan nyeri haid. Oke. Kalau gejala, kita ngomongin gejala haid ya. Gejala kista ovarium gitu. Oh, maksudnya lebih ke kista. Oke. Kalau kista ovarium itu nggak ada masalah hormon. Jadi nggak ada gangguan metabolik, nggak ada masalah di gangguan hormon. Jadi kista itu adalah suatu kantong di ovarium atau indung telur salah satunya, karena kita punya 2 ovarium yang terisi cairan atau misalnya padat, bisa cair bisa padat. Dan kalau dia fungsional atau yang normal, dia tuh bisa hilang biasanya sesuai siklus. Kalau PCOS ini nggak hilang, dia begitu gitu selama terus-terusan. Iya, selama lifestyle-nya masih berantakan, pola ininya nggak baik, pola hidupnya nggak baik, dia pasti akan begitu terus. Berarti antara gejala PCOS dan gangguan siklus menstruasi lainnya itu terlihat dengan jelas, Dok, kepada yang merasakannya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kista ovarium gitu ya. Kista ovarium itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang padat, ada yang cair. Dia biasanya nggak terlalu mengganggu di area hiperandrogen. Contohnya kayak berjerawat, gejala yang lainnya nggak ada. Terus ketika kita pemeriksaan ultrasound itu nggak ada kista kecil-kecil, nggak ada. Pasti hanya ada satu kista gede gitu. Jadi bukan polisistik atau bukan banyak kista, tapi hanya satu biasanya kalau kista indung telur. Ya pentingnya pemeriksaan sih pada akhirnya. Tetap harus pentingnya pemeriksaan. Salah satu lainnya juga yang suka banyak disebut-sebut begitu ya, ini PCOS dikaitkan dengan overweight atau obesitas gitu. Ini seperti apa sih, Dok? Kita akan bahas nanti ya. Usai jeda, CNN Indonesia Health akan segera kembali.
Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Dinda Derdamesya. Kita masih bahas-bahas soal PCOS nih. Tadi udah ngebahas apa PCOS itu secara lengkap. Sekarang kita mau kupas. Karena banyak mitos dan fakta seputar PCOS ini yang mungkin harus dijelaskan, diberi edukasi gitu ya dok. Kita langsung mulai bedah satu persatu mitos fakta yang sering beredar di masyarakat. Yang pertama nih dok, kita langsung lihat ini kira-kira ini mitos atau fakta dokter Dinda. PCOS terutama dari alami perempuan dengan berat badan berlebih atau obesitas. Ini mitos atau fakta? Terutama dialami ini fakta. Jadi memang sebagian besar perempuan dengan overweight dan obesitas mengalami PCOS, tapi ada yang namanya lean PCO. Jadi itu sekitar 30% dari keseluruhan penderita PCOS. Jadi seperti apa itu? Lean PCO jadi dia langsing aja, tapi dia nggak ada sel telur yang mateng, nggak ada yang bisa dibuahin, siklusnya memanjang atau lebih dari 35 hari, tadi tanda-tanda PCO tadi, tapi diderita oleh perempuan yang nggak gemuk. Oke, berarti ini lebih ke genetik gitu biasanya ya, bukan karena obesitasnya. Iya, betul. Tapi kalau dengan orang yang punya diabetes gitu gimana dok? Jadi kalau misalnya kita bilang diabetes kan berarti dia ada gangguan metabolik gitu. Ada terjadi masalah di insulinnya, misalnya insulin resisten namanya. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dari gangguan metabolik dan terjadi insulin resisten itu bisa terjadi diabetes mellitus. Dan ketika mengganggu hormon, dia bisa muncul PCO. Oke. Gitu. Jadi itu adalah alurnya. Iya, jadi masalah gangguan metabolik jadi harus gimana sih? Lifestyle-nya diperbaikin. Gitu. Baru kemudian bisa kita perbaiki pelan-pelan yang lain. Iya, betul. Karena gangguan metabolik itu masuk di dalamnya adalah kadar lipid tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi yang ujung-ujungnya apa? Obesitas atau overweight gitu kan. Oke, baik. Nah kita ke mitos dan fakta selanjutnya nih dok. Nah ini yang banyak banget dipertanyakan. Penderita PCOS akan sulit atau langsung bilangnya tidak bisa hamil? Oke, kalau tidak bisa berarti mitos. Karena PCOS ini bisa dikontrol sebenarnya. Dan pada PCOS yang terkontrol, dia bisa dibuat atau dikondisikan supaya terjadi pematangan sel telur, terjadi ovulasi, baik itu secara alami ataupun dibantu dengan obat hormon. Gitu, dan bisa hamil dan banyak banget gitu. Tapi harus dipastikan juga, kalau kehamilan itu bukan hanya dari perempuan, tapi laki-lakinya juga. Jadi suaminya juga harus periksa spermanya. Oke, kalau yang sulit ini memang seperti itu ya, fakta ya? Iya, sulit biasanya karena kan nggak ada pematangan sel telur. Jadi untuk mendapatkan hasil kehamilan, berarti kan ada sel telur yang harus ketemu sama sperma di tengah siklus kan. Itu kan yang menjadi masalah untuk perempuan PCOS. Dia nggak punya sel telur matang yang siap dibuahi. Gitu. Jadi memang agak sulit kalau dia sendiri nggak pernah tahu kalau nggak ada sel telur yang matang karena kan nggak ada sinyal ya, nggak ada rasa sakit perut karena sel telur yang nggak matang gitu. Jadi memang harus diperiksakan. Diperiksakan agar lebih pasti. Selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta kalau haid yang tidak teratur adalah gejala utama. Kita udah bahas sedikit tadi di depannya kalau haid ini. Ini adalah mitos karena yang namanya PCOS harus ada 2 dari 3 gejala tadi. Saya ulangi nih, yang pertama haidnya tidak teratur atau cenderung panjang lebih dari 35 hari. Kedua, tanda-tanda hiperandrogen, hormon cowoknya tinggi, jerawatan, tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, dari pemeriksaan USG terdapat gambaran polisistik atau sel telurnya kecil-kecil gitu, menyerupai kalung mutiara gitulah bilangnya. Dan ini tegak setelah ada 2 dari 3 gejala. Jadi tidak hanya ini, ada 3 gejala lainnya, 2 dari 3. Ada 3 gejala yang kalau udah 2 tegak berarti dia terdiagnosis PCOS. PCOS, baik. Mitos atau fakta selanjutnya dok. Nah ini PCOS terjadi karena gaya hidup nggak sehat. Kayak udah dijelasin berapa kali ya juga ya. Ini sebenarnya bisa mitos fakta. Oh dia ada bisa mitosnya juga? Mitos karena tadi ada pengaruh genetik. Gitu, jadi nggak melulu karena lifestyle-nya gitu. Genetik juga bermain di sini gitu. Bisa fakta ya karena ini juga termasuk salah satu terapi dari PCOS itu adalah perubahan lifestyle ke arah yang lebih baik. Nah itu dia. Berubahnya sekarang harus cepet-cepet ya supaya tidak berkelanjutan. Selanjutnya dok, mitos atau fakta nih kalau ini PCOS bisa sembuh total dengan diet atau pengobatan herbal. Gimana dok? Sih, bisa dibilang mitos karena pada penderita PCOS ini nggak bisa sembuh total. Tapi jangan takut, bisa dikontrol gitu. Jadi PCOS adalah suatu kondisi gangguan metabolik yang bisa genetik, bisa karena lifestyle. Tapi kalau misalnya kita
mengontrol dengan baik lifestyle-nya, apa yang kita makan, bagaimana aktivitas kita, nggak yang cuma duduk-duduk doang, sedentary lifestyle ya sekarang bahasanya kan, itu akan lebih terkontrol dan mempunyai outcome yang lebih baik gitu. Oke. Baik, jadi masih dengan diet dan juga pengobatan herbal? Iya, pengobatan herbal tergantung pengobatan herbal apa. Kalau misalnya pengobatan herbal ini adalah suatu yang bisa menjaga gula darahnya contohnya, atau menjaga insulinnya, ya bisa jadi gitu, atau menekan inflamasi di badannya, ya bisa jadi fakta. gitu. Oke, fakta. Selanjutnya ini yang terakhir nih, mitos atau fakta, Dok. Penggunaan obat hormon untuk PCOS berbahaya dan merusak kesuburan malah untuk jangka panjang. Ini gimana? Mitos atau fakta? Ini mitos karena penggunaan obat hormon yang terpantau oleh dokter itu sebenarnya bisa mengontrol kondisi perempuan dengan PCOS. Dan obat hormon untuk jangka panjang seperti apa sebenarnya, Dok? Ada hormon macam-macam, tergantung kepentingan si perempuan itu. Jadi memang ini individualized dan tailored ya. Jadi tergantung perempuan ini tujuannya apa. Kalau mau siklus ya dia menggunakan obat hormon seperti kombinasi misalnya estrogen progesteron, atau misalnya dia ingin dalam program hamil berarti dia harus diberikan obat untuk mematangkan sel telur ya gitu. Jadi sebenarnya ini terapinya tuh lebih tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien. Seperti apa keinginannya gitu ya. Dan kalau misalnya terkontrol oleh dokter, itu akan lebih baik dibanding kayak, oke waktu itu kemarin dokter bulan lalu kasih ini, saya beli lagi sendiri. Itu akan lebih ini sih, akan nggak boleh sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang pengobatan itu memang harus dikonsultasi secara berkala, karena mungkin betul. kebutuhannya yang sebelumnya dan sekarang akan jadi berbeda. Iya, dan gitu ya. balik lagi kalau perempuan PCOS ini semuanya kehidupannya terkontrol, dia nggak mengalami tuh yang namanya terlambat haid gitu-gitu tuh jarang gitu. Biasanya dia siklusnya teratur aja, dan mungkin dokternya juga akan menyarankan, oke stop dulu, kita lihat nih cycle-nya normal apa enggak gitu. Ketika dia stop kemudian dia baik, ya bisa aja siklusnya terkontrol dengan baik gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal terapi, ini terapi medisnya ini, sebenarnya Dok, penanganan medis untuk para mereka yang PCOS ini saat ini seperti apa? Apakah memang perlu terapi hormon saja, atau apa aja yang sudah ada di dunia medis saat ini untuk penanganannya? Kalau terapi kita tetap first line-nya itu lifestyle sih. Jadi, jadi kita nggak langsung ke obat-obatan, tapi bagaimana pola makannya, jenis makanannya, apakah tinggi gulanya pun yang simple sugar atau enggak gitu. Itu kan benar-benar banyak yang bisa di deep dive di situ gitu, ditelaah lebih lanjut. Kemudian pola olahraganya gimana, apakah cukup, karena memang rekomendasikan 150 menit per minggu kardio gitu, itu akan membantu. Kemudian pola istirahat dan manajemen stres. Perempuan yang sering sekali stres itu juga bisa mempengaruhi hormonnya dan kondisi di dalam tubuhnya. Dan ketika masuk ke pengobatan, contohnya adalah pengobatan hormon, atau misalnya pengobatan untuk membantu gangguan gula darah atau resistensi insulin, itu masing-masing juga dilihat nih sebenarnya tujuan perempuan ini, tujuan pasien ini apa maunya. Apakah mau hamil atau enggak, apakah dia memang ada kondisi penyulit seperti diabetes mellitus, itu kan berarti ada sesuatu penanganan yang lebih komprehensif di situ. Artinya gitu. Memang terapinya adalah untuk memperbaiki hidup, atau memang ada penanganan lainnya, Dok, untuk mereka yang ya membantu supaya hormonnya menjadi lebih seimbang. Oke, lebih ke situ sehingga dilihatnya dari mana tidak seimbangnya, baru kemudian dilakukan penanganannya. Iya. Oke, masih banyak ternyata pembahasan terkait PCOS ini yang membuat saya masih penasaran, Dok, dan juga tentang menstruasi. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health, dan saya masih bersama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Dinda Dirdamesya. Dr. Dinda, kita masih penasaran terkait dengan PCOS dan menstruasi, terutama untuk menstruasinya nih. Kan tadi ada salah satunya adalah menstruasi yang lebih panjang gitu ya. Tapi ada gejala menstruasi lainnya yang juga suka dialami dan menjadi keluhan perempuan nih gak teratur. Sebenarnya seperti apa sih menstruasi yang tidak teratur ini sampai kita harus khawatir mana yang harus kita terima aja udah gitu, misalnya sakit atau apa, sejauh mana batasannya, Dok?
Jadi kalau mens teratur atau tidak ada masalah menstruasi ya, itu pertama siklusnya antara 24 sampai 35. Cara menghitungnya gimana? Dari kita misalnya mens hari ini, kemudian dalam 24 hari dia mens lagi, itu masih normal. Jadi suka bilang saya sebulan 2 kali, ya sebulan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau misalnya tanggal 2 sama tanggal 26, misalnya di bulan April, itu kan 2 kali sebulan. Tapi kan jaraknya 24 hari, itu masih normal. Tapi ketika maju misalnya 15 hari dari tanggal 1 mens, kemudian tanggal 15 mens, berarti kan itu sangat maju seminggu kan. Berarti itu udah nggak normal. Siklusnya yang normal adalah 24 sampai 35 hari. Begitu juga 35 hari. Kalau lebih dari 35 hari dari hari pertama mens, itu kita udah bilangnya siklus yang memanjang. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu range normal siklus menstruasi pada perempuan itu berapa hari? Itu cycle-nya. Tapi kalau durasinya itu ada normal nggak normalnya nggak, Dok? Yang penting biasanya normalnya sih 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Tapi kalau spot kita biasanya menilai dalam cc ya, tapi jarang juga ya kan yang ngukurin dalam sekali. 75 cc dalam satu siklus gitu. Jadi kalau itu prediksinya gimana? Ngira-ngiranya kira-kira gimana? Ganti pembalut berkali-kali. 50 cc itu satu pet ya. 50 cc itu satu pet. Jadi kalau satu pet penuh. Jadi kalau misalnya dia menstruasi udah misalnya di jumlah-jumlah udah ada satu pet ya udah itu normal. Tapi kalau dia hanya spotting, hanya kayak flag gitu ya dalam satu siklus ya kayak cuman dua kali flag tapi 2 hari itu cuma 2 kali flag ya berarti itu kurang gitu, berarti itu nggak normal. Sama satu lagi pertama kan siklus, yang kedua nyeri itu juga dulu mungkin kita diajarinnya nyeri haid itu normal gitu. Saya tahu ambang rangsang nyeri perempuan itu beda-beda. Betul. Tapi bila udah melewati ambang rangsangnya dan sangat mengganggu aktivitas, apalagi kalau mengganggu kualitas hidup seperti sekolah sampai harus bolos, kerja nggak bisa, itu coba diperiksain sedini mungkin gitu. Jadi jangan dianggap normal karena takutnya berkaitan dengan suatu penyakit yang lebih serius lagi. Contohnya misalnya ada miom atau ada kista atau masalah lain gitu yang membuat nyeri itu nggak bisa ditoleransi. Oke, jadi kita yang pertama durasinya tadi 3 sampai 7, terus itu cc-nya ya kita perhatikan juga, terus baru cycle-nya mungkinnya tadi dari kemudian nyeri 24 sampai 35 hari. 35 hari. Nah, itu dihitung-hitung ya mulai dari sekarang. Sekarang banyak kok apps-nya kan. Jadi kayak bisa tahu gitu. Oke, tapi kalau gangguan-gangguan tadi dibiarin, tapi kan dokter bilang tadi ada miom. Sebenarnya kalau gangguan haid atau PCOS ini tidak ditangani, buat perempuan sendiri apa yang dampaknya yang paling berisiko? Kita kembali lagi ke topik kita ya, PCOS ya. Kalau PCOS nggak ditangani, biasa kan PCOS itu kan didiagnosisnya pada saat masih muda. Kemudian karena susah punya keturunan, terus udahlah orang nggak pengen punya keturunan gitu, biarin aja deh siklusnya memanjang gitu. Jangan sampai dibiarkan sampai lebih dari 3 bulan, biasanya memang harus segera dikonsultasikan. Kalau misalnya nggak mens nih, ada kan yang kayak berbulan-bulan, mens terakhir 2 tahun lalu gitu ya, jangan sampai segitu gitu. Karena apa? Karena balik lagi, dasar dari PCOS apa? Gangguan metabolik. Gangguan metabolik apa? Masalah di tubuh, masalah dari gula darah, insulin, lipid itu tadi masalah kolesterol. Mungkin mudanya nggak terlalu berbahaya, tetapi kalau mereka udah masuk usia di atas 40, masalah-masalah ini akan jadi masalah yang besar. Dinding rahim yang nggak luruh setiap bulannya, dia akan terus menebal. Terus menebal menjadi hiperplasia endometrium namanya, di mana itu ada kemungkinan sekian persen untuk menjadi kanker. Kemudian masalah lain, masalah gula darah, bisa jadi yang tadinya hanya gangguan dari metabolisme gula darah, akhirnya jadi berkembang jadi diabetes mellitus di atas 35 tahun misalnya. Berarti kan memang ada sesuatu yang bisa dirubah gitu loh dari awal gitu. Bukan misalnya nggak ada rencana mau punya anak, nggak ada rencana mau nggak masalah gitu, nggak mens. Tapi ini udah ada masalah metabolik gitu, lebih baik coba deh dirubah gaya hidupnya, diobatin kalau misalnya memang mengarah ke penyakit lain gitu. Karena itu mereka tuh kayak lingkaran setan gitu di situ terus gitu. Takutnya nanti
pas di atas 40 mulailah muncul penyakit-penyakit yang memang nggak kita harapkan. Artinya yang gitu. tidak hanya melulu tidak punya anak, tapi resiko-resiko kesehatan lainnya Iya. itu sangat fatal Iya, bisa terjadi. betul Ya, dan sekali. itu sebenarnya cuma tanda ya Iya, dari betul. awalnya karena ada gangguan hormon lainnya. Oke, baik. Ini penjelasannya jelas sekali. Tapi ini mungkin yang terakhir ya dok ya, gimana kita nih sebagai perempuan, tips dari dokter atau mungkin nasihat dari dokter, langkah yang paling sederhana buat kita perempuan untuk menjaga kesehatan hormon ini untuk biar kesehatan reproduksi juga tetap sehat, kemudian kesehatan tubuh secara keseluruhan juga sehat gitu dok. Semua dimulai dari gaya hidup sih. Balik lagi gitu, sebelum kita mulai melihat dari obat-obatan, memilih obat hormon atau apa gitu, mulai dari lifestyle. Karena lifestyle yang baik yang dibiasakan dari awal itu akan membantu potensi genetik kita akan nggak keluar gitu. Misalnya punya genetik PCO gitu, dengan lifestyle kita yang baik itu bisa mereda gitu dibandingkan orang yang nggak punya gen tapi punya lifestyle yang jelek gitu. Jadi coba perhatikan makannya, coba rutin berolahraga, bergerak gitu, jangan cuman duduk-duduk aja. Kemudian pola tidur, terutama ini yang paling sering bermasalah karena banyak scrolling handphone sekarang, akhirnya sampai malam, sampai hormon stresnya meningkat, dan hormon stres yang tinggi itu juga akan mempengaruhi hormon reproduksi gitu. Jadi akhirnya muter-muter di situ lagi, hormon perempuan, siklus menstruasi yang berantakan, nyeri haid gitu, itu dimulai dari semuanya lifestyle. Oke, jadi biasanya kita suka overthinking, ini kenapa nih nggak bisa gini-gini, padahal mungkin jawabannya mungkin ya dari kita sendiri dengan menjaga lifestyle gitu ya, untuk menjaga kesehatan sendiri. Baik Dokter Dinda, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat ya dok ya, dan sehat selalu. Dan demikian CNN Indonesia Health, saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.